Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan masih dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran kita dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Amin. Nah, pada video pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika kelas 11 semester ganjil. Nah, babnya yaitu bab tentang induksi matematika. Masih sama seperti kemarin, tapi materi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini ialah sambungan dari materi kemarin, yaitu tentang sifat-sifat notasi sigma. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat notasi sigma. Yang kedua, kalian mampu menentukan nilai dari notasi sigma yang diketahui menggunakan sifat pada notasi sigma. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan untuk memahami materi pembelajaran kita kali ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok kita hari ini yaitu membahas tentang sifat-sifat notasi sigma dan cara menentukan nilai dari suatu notasi sigma. Masih ingat kalian apa itu notasi sigma? Ya, notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan tertentu yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Nah, notasi sigma itu masih ingat terdiri dari apa saja? Ya, notasi sigma terdiri dari batas bawah dan batas atas, serta fungsi dari notasi sigma itu sendiri. Nah, masih ingat cara membaca notasi sigma? Nah, caranya sigma dari fungsi UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Sudah ingat? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu sifat-sifat notasi sigma. Nah, sifat-sifat notasi sigma terbagi menjadi dua. Sifat-sifat notasi sigma yang pertama yaitu untuk variabel tak berindeks, dan yang kedua sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Nah, sifat-sifat yang pertama, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks ini terbagi lagi menjadi 6 sifat. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping sifat-sifatnya. Terdapat ada 6 sifat lagi pembagiannya. Kakak jabarkan sedikit dari beberapa sifat ini. Sifat yang pertama, sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma dari I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, dan yang sifat yang kedua, sigma dari C yang bergerak dari K sama dengan M sampai N itu sama dengan rumusnya N batas atas dikurang dengan M yang menjadi batas bawah ditambah 1 kemudian dikalikan dengan C. C itu adalah konstanta. Masih ingatkan nilai konstanta itu apa? Nilai konstanta ialah nilai atau suatu bilangan yang tidak mempunyai variabel.
Nah, jadi yang dimaksud variabel tak berindeks di sini ialah fungsi dari sigma itu tidak mempunyai indeks, seperti yang misalnya UK yang di bawahnya itu ada pangkat, bukan pangkat sih, misalnya seperti UK, AK itu tidak, ini seperti variabel biasa. Nah, untuk sifat selanjutnya bisa kalian lihat dan kalian baca, bisa kalian pahami sendiri. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma. Nah, kemudian sifat yang kedua tadi, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Nah, sifat-sifat untuk variabel berindeks ini juga terbagi menjadi 6 sifat. Nah, bisa kalian lihat bedanya sifat notasi sigma yang tak berindeks dengan variabel berindeks. Nah, untuk variabel berindeks ini ada seperti fungsinya itu beda kan, tuh A, K, ada K di bawahnya. Nah, K yang di bawahnya itu adalah maksudnya indeks, sedangkan yang sebelumnya tadi kan variabel tak berindeks. Nah, itu kan cuma K saja. Nah, bisa kalian amati sifat-sifatnya. Nah, itu yang sifat yang kedua. Pada bagian sifat kedua, notasi sigma dari C dikali A yang berindeks K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, itu akan menjadi C dikali sigma dari AK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N dengan C konstanta. Nah, yang C konstantanya tadi kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan sigmanya. Oke, sekarang kita memasuki contoh nih. Nah, tentukan nilai dari sigma 2K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 menggunakan sifat notasi sigma. Nah, jadi penyelesaian contoh soal ini kita gunakan berdasarkan sifat-sifat notasi sigma yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk penyelesaiannya nih, kalian bisa lihat notasi sigma dari 2K ditambah 1 sama dengan notasi sigma dari 2K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 dapat kalian jabarkan menjadi, kalian pisah satu-satu berdasarkan sifat notasi sigma pada bagian B, B3, nomor ketiga. Nah, menjadi sigma dari 2K ditambah sigma dari 1 dengan batas atas dan batas bawahnya sama seperti pada soal, tidak berubah. Kemudian selanjutnya, setelah kalian jabarkan menjadi satu-satu, kalian pecah satu-satu, kemudian kalian pecah lagi yang sigma 2K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3, kalian pecah kalian pecah menjadi 2-nya dikeluarkan karena 2 adalah sebagai konstanta, kita keluarkan, jadi kemudian kita kalikan dengan sigma K saja dan ditambah sigma 1 tadi berdasarkan sifat A yang nomor 3. Kemudian nih, setelah kita sudah pecah lagi, kemudian kita masukkan ke rumus dari notasi sigma tadi. Nah, untuk yang sigma K itu kalian tinggal ganti aja. Misalnya K kan tadi bergerak dari 1 sampai 3. Nah, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian dikalikan dengan 2 yang di depannya. Nah, ditambah sigma 1 ini berdasarkan sifat notasi sigma yang A nomor kedua. Yaitu tadi ada kan rumusnya rumusnya tadi kan 1 itu kan konstanta, jadi kita menggunakan sifat yang tadi. Rumusnya tadi N dikurang M ditambah 1. Nah, N nya itu kan di batas atasnya adalah 3,
Kemudian batas bawahnya K sama dengan 1, berarti batas bawahnya adalah 1 ditambah 1. Kemudian kalian kalikan dengan C konstantanya tadi berapa? Yaitu 1. Nah, kemudian kalian sederhanakan hasilnya dan kalian mendapatkan hasil 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi, nilai dari sigma 2K plus 1 dari K sama dengan 1 sampai 3 adalah 15. Paham? Oke, materi kedua yaitu nilai suatu notasi sigma. Nah, untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam deret terlebih dahulu. Nah, cara menentukannya tadi sama seperti contoh sebelumnya tadi, kalian mau bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang sudah kalian ketahui. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita saksikan nih contoh soal lagi. Penyelesaian soalnya, tentukan nilai dari sigma 3K kuadrat dikurang 2 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 dengan menggunakan sifat pada notasi sigma. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian bisa tonton video selanjutnya, video penyelesaiannya. Simak secara baik-baik ya, pahami dengan teliti. Simak secara teliti supaya kalian paham. Oke, selamat menyaksikan. Nah, untuk penyelesaian contoh soal tadi, tentukan nilai dari sigma 3K kuadrat dikurang 2 dengan batas bawah yang bergerak dari 1 sampai 3 dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Oke, nah ini kita pecah terlebih dahulu menjadi 2 berdasarkan sifat notasi sigma yang sudah kita pelajari tadi. K sama dengan 3K kuadrat dikurang sigma dari 2 ambil dari 1 sampai 3 Nah, setelah kita pecah, kemudian yang ini, nah ini kan ada nih tadi nih contoh sifat yang seperti ini. Kemudian ini kan 3 ini konstanta, lalu kita keluarkan, kita pecah lagi menjadi 3 sigma dari K kuadrat K sama dengan 1 sampai 3 dikurang. Nah, ini sifat yang kedua pada sifat pertama, yang rumusnya ini kan konstanta, berarti rumusnya N dikurang 1 ditambah 1 dikali C. Dikali, nah K-nya kita masukkan nih, yang batasnya tadi berarti 1 sampai 3, berarti yang kita masukkan ganti K-nya 1, 2, 3. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian dikurang M-nya ini tadi, M-nya adalah 3 dikurang N dikurang M ditambah 1 dikali C. Nah, M-nya di sini ialah batas yang di sininya berapa? Nah, batas di sininya adalah 1, berarti 3 dikurang 1 ditambah 1 dikali C.
C-nya konstantanya adalah 2, berarti kita kalikan dengan 2. Hasilnya 3 dikali, nah ini kita jumlahkan terlebih dahulu, 1 kuadrat 1 tambah 4 tambah 9 dikurang 3 dikurang 1 ditambah 1, hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya 3 dikali, nah ini tambah 1 tambah 4 tambah 9 adalah 14. Jadi 3 dikali 14 dikurang 6 sama dengan 3 dikali 14 sama dengan 42. 42 dikurang 6 sama dengan 36. Jadi nilai dari sigma 3K kuadrat dikurang 2 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 adalah 36. Nah, itu tadi sudah kalian saksikan cara penyelesaian dari contoh soal tadi, dan sekaligus penutup materi kita pada kali ini. Nah, yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini yaitu, nah, sifat-sifat notasi sigma tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks, dan yang kedua, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks yang masing-masing pada kedua sifat tersebut terbagi lagi menjadi 6 sifat. Jadi jumlah sifat pada notasi sigma adalah 12. Nah, yang kedua tadi cara menentukan nilai dari notasi sigma. Untuk cara menentukan nilai dari suatu notasi sigma, kita bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, dan juga bisa membentuknya menjadi deret terlebih dahulu, kemudian kita sederhanakan hasilnya. Nah, sampai di sini sudah paham. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu membahas tentang mengubah batas atas dan batas bawah pada notasi sigma. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan pesan kakak buat adik-adik semua, tetap semangat belajarnya dan terus berlatih dan mencoba menjawab soal-soal matematika agar kemampuan kalian dalam matematika semakin bertambah. Oke, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ilmunya, dan salah khilaf mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.